بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kepada kita nikmat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita al-istiqamah di atas Islam wal iman dan di atas nikmat menuntun ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya dan seyogyanya kepada kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat besar ini. Dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya dan anugerahnya kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan bab asy-syafa'ah, yaitu bab asy-syafa'ah, di mana syafa'ah tersebut adalah milik Allah Azza wa Jal dan diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafa'ah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan syafa'ah yang dinafikan, tentunya dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga akan menjadi sia-sia kelak di yaumul qiyamah dan tidak ada faidah serta manfaat sedikit pun ketika syafa'ah itu diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan ke dalam atau pada bab yang berikutnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu bab firman Allah subhanahu wa ta'ala
Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bab yang akan kita bahas ini tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan tauhid yang kita bahas. Dikarenakan yang sedang kita bahas adalah kitab tauhid, sehingga bab yang diletakkan oleh pengarang kitab di dalam kitab ini erat kaitannya dengan pembahasan tauhid dan termasuk dari pembahasan yang penting untuk dipelajari. Dan sisi kaitannya dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid jamaah yang saya muliakan adalah disebutkan dan diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, anna fihi ar-radda ala ubbadil quburi alladhina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wadh-dhurr. Bahwa di dalam bab yang sedang kita bahas ini terdapat bantahan, terdapat atau ada bantahan terhadap para pemuja kubur, di mana mereka meyakini bahwa para nabi dan juga orang-orang saleh mereka itu memiliki dan mampu memberikan manfaat atau memberikan madharrah atau mencabut sebuah kemudaratan yang telah menimpa umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat di atas sudah jelas dan gamblang sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberikan petunjuk kepada orang yang beliau cintai sekalipun, tidak mampu beliau. Iya. وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له. Dan itu terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul saja beliau bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada paman beliau sewaktu pamannya Abu Talib masih hidup, namun tidak memungkinkan bagi Nabi, tidak bisa beliau berikan. Wa da'alahu ba'da mautihi, dan beliau mendoakan ampunan untuk paman beliau Abu Talib setelah kematian Abu Talib. Fanuhya an dzalik, kemudian dilarang dari perbuatan itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja enggak punya kuasa, enggak mampu memberikan manfaat. Lalu bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Ini sisi kaitan dan hubungan bab yang sedang kita bahas ini dengan pembahasan tauhid. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya semangat memberikan petunjuk kepada paman beliau ternyata tidak gampang, ternyata tidak terwujud dan tidak terrealisasi, jamaah yang saya muliakan.
Lalu bagaimana? Coba kita bayangkan bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang saleh ataupun orang yang katanya sebagai ulama, orang yang diulamakan, ditokohkan, kemudian diyakini bahwa pada orang tersebut ada kekhususan, ya, yaitu mampu memberi manfaat ataupun mampu untuk mencegah sebuah kemudaratan. Tentunya selain Rasulullah itu lebih tidak memungkinkan dan tidak mampu untuk merealisasinya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini pembahasan kita di malam hari ini. Dan sebelum kita baca ayat yang ada di dalam bab ini dan satu hadis di dalam bab ini, jamaah yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa al-hidayah hidayatani. Hidayah itu terbagi menjadi dua bagian. Hidayah itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Yang pertama adalah hidayatut taufiq. Yang pertama dinamakan dengan hidayatut taufiq. Nah, hidayatut taufiq ini adalah hidayah seseorang akan mendapatkan taufik atau petunjuk untuk berada ataupun masuk ke dalam Islam atau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Al-Quran wa sunnah. Dan tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidayatut taufiq ini hanya menjadi hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi yang lainnya. Selain dari Allah tidak mampu memberinya. Selain dari Allah Azza wa Jal tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayatut taufiq ini. Karena itu merupakan hak apa? Hak khusus bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan beri. Kalau Allah berkehendak tidak memberi, Allah tidak akan memberinya. Hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat, di dalam bab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana di dalam suratul Qasas ayat 56, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak punya kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Tidak mampu engkau wahai Nabi Muhammad. Gak punya kemampuan. Karena hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayatut taufiq. Merupakan hak khusus bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah melanjutkan ayatnya, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang akan memberikan hidayatut taufiq ini kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah ini dan siapa yang tidak berhak. Allah lebih tahu. Hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Hidayah untuk bisa berpegang teguh di atas Al-Quran was sunnah. Dan terus menerus berada di atasnya. Ini murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua dinamakan dengan hidayatul bayan. Nah, hidayah al-bayan ini adalah hidayah penjelasan. Hidayah menjelaskan sebuah masalah, menjelaskan sebuah kebenaran.
ini Al-Quran, ini sunnah, ini kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis, ini pemahaman para sahabat dan sebagainya. Nah, hidayah jenis yang kedua ini jamaah yang saya muliakan, siapapun mampu memberikan. Sekedar kita menyampaikan kebenaran. Saya malam hari ini misalnya duduk di hadapan para jamaah sekalian, saya sampaikan ini Al-Quran, ini sunnah. Ini penjelasan dari Allah, ini penjelasan dari Rasul. Ini kebenaran, ini pemahaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim, pemahaman yang sahih yang diberikan rekomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sekedar saya menjelaskan. Ada orang misalnya terjatuh ke dalam riba, kita jelaskan riba itu seperti apa dosanya. Kita terangkan bahwa datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riba yang paling ringan dosanya itu adalah bagaikan seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Auzubillah. Seseorang terjatuh ke dalam syirik, saya terangkan syirik itu apa, bahaya dari kesyirikan apa. Urusan dia terima atau tidak, urusan dia sambut dakwah dan ajakan kepada kebenaran itu atau dia tidak sambut, itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim terkait tentang hidayah jenis yang kedua ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Dua ayat ini seakan-akan ada kontradiksi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang pertama di dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah mengatakan innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad gak mampu, gak punya kuasa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ayat yang lainnya di dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Nabi Muhammad mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga diterangkan oleh para ulama, ayat yang pertama itu menjelaskan tentang hidayatut taufiq, sedangkan ayat yang kedua yang kita baca itu berbicara tentang hidayah al-bayan. Ya, sehingga siapa saja mampu memberikannya. Sekedar kita menjelaskan ini hak, ini Al-Quran, ini sunnah, ini pemahaman salaf, selesai. Ya, sebagaimana Allah katakan tentang Rasulnya, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu wahai Nabi Muhammad kecuali menyampaikan hidayatul irsyad wal bayan. Ya, namun taufik itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yang dimaksud dengan as-sahih di dalam ucapan beliau ini adalah sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih al-Imam Muslim. Datang sebuah hadis di dalam sahih Bukhari dan sahih al-Imam Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan pula oleh al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Qala an ibnil Musayyib, dari Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib, beliau adalah seorang tabi'i. Beliau adalah seorang tabi'iyun, seorang tabi'i, muridnya para sahabat. Ya, beliau termasuk dari kibar ataupun ulama'nya para tabi'in. Dan diterangkan oleh para ulama, beliau wafat di atas tahun 90 Hijriah. Dan beliau rahimahullahu ta'ala adalah anak dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Musayyib Ibnul Hazn.
Makanya di dalam hadis disebutkan wa fi sahih an Ibnul Musayyib an abihi. Beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari bapak beliau yang bernama Al-Musayyib Ibnul Hazn, sahabi masyhur, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bapak beliau wafat pada khilafati Utsman bin Affan. Wafat pada kekhalifahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, lamma hadarat Aba Talib al-wafah. Kata beliau ketika datang kematian kepada paman Rasul yang bernama Abu Talib. Yang dimaksud dengan hadarat al-wafah di sini maksudnya adalah alamatuha wa muqaddimatuha. Datang tanda-tanda kematian. Ya. Datang muqaddimah, pendahuluan sebelum seseorang wafat. Mungkin nafasnya sudah mulai tertahan, sesak dan sebagainya. Dari tanda-tanda kematian seseorang. Ja'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Talib. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Terkhusus paman beliau yang sangat banyak membela dakwah beliau. Luar biasa. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah Ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan waktu itu di sisi Abu Talib ada Abdullah Ibnu Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal. Dua orang musyrik. Iya. Ini menunjukkan bahwa ahlul batil itu tidak henti-henti mereka. Terus menerus mengajak kepada kejelekan. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebuah kalimat yang aku nanti bisa berhujjah dengannya untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti aku bisa berhujjah di hadapan Allah untukmu, wahai pamanku. Ya. Setelah Nabi menawarkan kalimat ini, apa yang terjadi? Faqala lahu, lalu dua laki-laki musyrik Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah itu mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Apakah engkau ingin tinggalkan agama Abdul Muttalib? Apa agama Abdul Muttalib? Agama menyembah berhala. Agama menyembah Al-Uzza. Karena Al-Uzza itu adalah sesembahan kaum Quraisy. Nah, ini kata para ulama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antara faidah sampai di sini bisa kita ambil adalah bahayanya kita berteman, berkawan dengan orang-orang yang jelek, yang tidak baik akhlaknya, agamanya, ya, sehingga dia akan mengajak kita untuk kejelekan pula. Coba lihat Abu Talib, yang mengajak beliau adalah Rasul, ya. Yang mengajak beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari saudara beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang yang dulunya beliau bela, yang dulunya
beliau menjaga, membesarkannya mulai dari kecil. Ketika diganggu oleh orang-orang musyrikin, diupayakan untuk dibunuh, dicelakai Rasulullah, dibela oleh Abu Talib. Di akhir hayat Nabi SAW ajak Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Ternyata pengaruh kawan yang jelek itu sangat berat dan besar. Faqala fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada wa aada. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang lagi kalimat itu. Diulang lagi oleh Rasul. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti aku bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah Azza wa Jal. Diulang lagi kalimat yang sama oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Ya. Fakana akhiru ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya. Dan akhir dari ucapan yang dipilih, yang diambil, diucapkan oleh Abu Talib adalah wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Ia berada di atas agama Abdul Muttalib. Ya. Apa yang dia pilih? Dia lebih memilih agama Abdul Muttalib. Dan ini banyak faktor jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak faktor. Di antara faktor yang paling terbesar adalah kekhawatiran, atau yang pertama adalah hidayah, taufik dari Allah. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran dan ketakutan Abu Talib akan dicela dan dicaci maki. Walaulal malamah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Faqala wa aba an yaqula ilaha illallah, dan Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini di akhir hayat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu-waktu yang paling menentukan. Waktu yang paling menentukan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan setelah wafat Abu Talib, setelah Abu Talib meninggal dunia, qala la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Beliau mengatakan, pasti aku akan terus menerus, aku akan mintai ampunan untukmu kepada Allah Azza wa Jal malam unha angka, selama aku tidak dilarang darinya. Ya, ini bagian dari sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la astaghfiranna laka, demi Allah aku akan mintai ampunan, aku akan mintai ampunan, aku akan mintai ampunan untukmu hai Abu Talib kepada Allah Azza wa Jal, selama tidak dilarang. Namun apa yang terjadi jemaah yang saya muliakan? Allah berfirman, fa anzalallah azza wa jalla, Allah turunkan ayatnya, ma kana lil musyrik lin nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Iya. Allah mengatakan maka nalin nabi, tidak pantas kepada nabi. Yang mengatakan Allah, gak pantas bagi Nabi, kata Allah Azza wa Jal, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka meminta ampunan kepada orang-orang musyrikin, untuk orang-orang musyrikin. Tidak pantas, gak layak. Ya. Walau kanu ulil qurba, walaupun orang musyrikin yang mati di atas kekafirannya, kemusyrikannya tersebut adalah ulil qurba, kerabat yang dekat. Siapa kerabat yang dekat? Ya, orang tuanya, pamannya, orang-orang yang punya hubungan qarabah. Ya,
Tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang dalam sebuah riwayat yang lainnya diterangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin meminta ampunan kepada ibunda beliau, turun ayat ini. Turun pula ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kata Ar-Rawi di dalam hadis, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak punya kuasa, tidak mampu memberikan petunjuk, yaitu hidayatut taufiq, ya, kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang ataupun kepada siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Allah lebih tahu. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala putuskan itu adalah semuanya diputuskan sesuai dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah jawazu iyadatil marid al-musyrik idza rujiya islamu. Bolehnya menjenguk seorang musyrik yang sedang sakit kalau atau apabila diharapkan keislamannya. Bisa diharapkan keislamannya, maka boleh seseorang menjenguk orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut. Dibolehkan di dalam agama kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk paman beliau. Ya. Dan datang dalam riwayat yang lainnya diterangkan bahwa ada seorang anak Yahudi yang ia selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapati anak tersebut mengganggu beliau. Sehingga ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana anak tersebut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan dan dijelaskan kepada beliau bahwa anak Yahudi itu sedang sakit. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Didatangi oleh beliau. Beliau jenguk. Dan tidak ada tujuan yang paling besar Nabi SAW menjenguk anak tersebut kecuali beliau mengharapkan Islamnya anak Yahudi itu. Sampai Nabi SAW ke rumah orang tersebut, beliau tawarkan kepada anak itu Islam. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW tawarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya, seakan-akan dia minta restu, minta izin. Ya. Faqala abuhu, kemudian ayahnya mengatakan ati' Abul Qasim. Wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam. Lalu anak tersebut masuk ke dalam Islam. Maka boleh jemaah yang dimuliakan Allah, kita menjenguk misalnya ada tetangga kita kafir, musyrik, ya, sakit dia. Ya, kalau bisa diharapkan keislamannya, maka boleh dijenguk orang tersebut. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil adalah madharratu ashabis su' wa qurana asyarr 'alal insan. Ya. Bahaya berteman dengan teman-teman yang jelek ataupun qarin yang jelek. Bahaya berkawan dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, rusak akidahnya. Bahaya. Ya. Coba lihat kisah Abu Thalib. Padahal ya,
berada di akhir hayatnya. Kita nggak bisa mengatakan apapun karena memang ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tentukan. Kalau seandainya tidak ada Abu Jahal dan tidak ada Abdullah ibnu Abi Umayyah di sisi Abu Talib, ya, mungkin ada kemungkinan yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya itu nggak keluar dari ketentuan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis masyhur. Apa kata beliau? Mathalu al-jalis as-salih was-su' kahamilil misk wa nafikhir kir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, mempercontohkan, memberikan contoh kawan yang baik dengan kawan yang jelek. Dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seorang penjual minyak wangi, orang yang membawa atau menjual minyak wangi, ataupun tukang api. Ya, wallahu alam, entah maksudnya tukang las atau siapa. Wallahu alam. Ya. Fahamilul mis, orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa jadi orang tersebut menghadiahkan minyak wanginya kepada kita. Atau kita bisa membeli minyak wangi tersebut darinya. An tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Minimalnya adalah engkau akan dapatkan wangi yang enak. Wangi yang tayyibah. Ini permisalan berkawan dengan kawan yang baik. Pilih kawan-kawan yang baik, yang mengajak kita untuk menjaga salatul jamaah, menjaga majalisul ilmi, menghadiri pengajian. Pilih kawan-kawan yang seperti itu. Jangan kita berkawan dengan kawan-kawan yang mereka kebiasaannya adalah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan mengajak dan menyeret kita ke dalam kejelekan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tukang api, tukang las, ya, bisa jadi api tersebut akan membakar pakaianmu, ya, an yahriqa thiyabak, dan minimalnya engkau akan mendapatkan atau mencium bau yang tidak sedap. Ini minimalnya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhi kawan-kawan yang jelek tersebut. Faedah yang ketiga, dan ini yang terakhir bisa kita baca, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya was salihin wa ifradullah bil ibadah wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Faedah yang ketiga adalah bahwa makna la ilaha illallah tersebut adalah menjauhi peribadatan kepada berhala atau kepada para wali atau kepada orang-orang saleh dengan menganggap mereka punya manfaat dan mampu menolak madarrah, ya, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini merupakan kandungan dari makna la ilaha illallah. Saya ulangi sekali lagi, kandungan di dalam makna la ilaha illallah adalah menjauhi, meninggalkan peribadatan kepada berhala, kepada para wali, kepada orang-orang saleh dengan meyakini mereka punya kemampuan memberi manfaat dan menolak madarrah, ya, dan mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Bagaimana sikap kita ketika mengetahui ada acara yang di dalamnya ada dilakukan perbuatan kesyirikan seperti sihir, atraksi, sirkus. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu pernah kita sebutkan di majelis ini di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah berlepas diri ataupun membenci segala bentuk perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Ini termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita jauhi perbuatan itu. Jauhi sejauh-jauhnya, jauhkan diri kita, jauhkan anak-anak kita dari menonton
tontonan sirkus itu. Setiap bayi yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan fitrah, suci mereka. Namun terkadang orang tuanya yang merusak. Salah satu cara orang tua merusak adalah dengan apa? Dia biarkan anaknya melihat tontonan sirkus dan sebagainya. Sehingga kita harus tanamkan kebencian sedalam-dalamnya di dalam hati kita tentang perbuatan tersebut. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan baca bab yang berikutnya, yaitu bab sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah diantaranya sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.